warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salwa Nur Aziza dari kelas 7D. Kali ini saya akan membacakan sebuah cerita fantasi yang berjudul Cermin Ajaib. Salwa adalah seorang gadis desa yang hidupnya sederhana. Dia mendapatkan beasiswa untuk memasuki sekolah yang dia inginkan. Teman-temannya tidak menyukainya karena Salwa dianggap tidak pantas bergaul dengan mereka. Di saat pagi hari, Salwa memasuki sekolahnya dengan sangat senang. Ketika ia duduk di kursinya, teman-teman Salwa malah mengejeknya dan tidak menyukainya. Dasar anak miskin, mengapa kamu harus masuk ke sekolah ini? Sekolah ini hanya khusus anak-anak yang kaya raya, tidak miskin sepertimu, ucap Thea sambil mengejek. Mendengar perkataan Thea, Salwa hanya bisa menutupi kesedihannya dengan cara tersenyum. Pada jam istirahat, semua anak membawa bekal dari rumahnya masing-masing. Dan di sanalah hanya menu makanan Salwa yang sangat-sangat sederhana, yaitu berupa sepotong roti gandum dengan selai stroberi. Dengan tatapan sinis, teman-temannya mentertawakan dan merendahkan Salwa karena menu makanan yang dibawa Salwa. Hanya sepotong roti saja, itu tidak akan kenyang Salwa, kata Thea sambil mentertawakannya. Dan kejadian bullying verbal itu terjadi berulang-ulang setiap hari. Kadang disertai bullying fisik, seperti mendorong Salwa saat antrian di toilet. Dan itu membuat Salwa menjadi seorang pribadi yang lebih tertutup. Pada suatu hari dengan biasa, Salwa memasuki sekolah seperti biasanya. Pada saat itu, sekolah Johlas Junior High School mengadakan acara lomba membuat gaun dari barang bekas. Karena Salwa begitu kreatif, perlombaan itu akan terasa mudah baginya. Hari demi hari, Salwa sangat bekerja keras untuk membuat gaun tersebut supaya terlihat lebih menarik. Sedangkan Thea hanya mengabaikan dan menyepelekan hal tersebut. Untuk apa susah-susah membuat gaun dan memungut sampah? Aku akan membeli gaun yang terbuat dari sampah plastik tanpa harus membuat dan memungut sampah. Buang-buang waktu saja, ucap Thea. Hari pengumuman pemenang pun tiba. Murid-murid di sekolah Johlas Junior High School pun menantikannya. Pasti aku pemenangnya. Lihatlah, gaunku terlihat lebih menarik daripada anak yang lainnya, batin Thea. Dan pada akhirnya kemenangan pun diraih oleh Salwa. Melihat Salwa yang meraih kemenangan tersebut, Thea dan teman-temannya sekelasnya pun tidak menerimanya. Hei anak miskin, kau memancing guru dan kepala sekolah untuk menjadikanmu pemenang. Jelas-jelas gaunku terlihat lebih bagus daripada kamu, ucap Thea sambil marah. Tidak Thea, aku tidak melakukan hal seperti itu, ucap Salwa. Pembohong, ucap semua teman Salwa. Dan kejadian bullying verbal itu terjadi lagi kepada Salwa. Dan teman-temannya merobek gaun yang telah dibuat Salwa pada hari kemenangan Salwa. Apa yang kamu lakukan, Thea? Aku tidak mengerti. Mengapa kamu tidak menyukaiku? Ucap Salwa sambil menangis. Karena kamu tidak pantas berada di sekolah ini. Dan satu lagi, kamu juga tidak pantas menjadi pemenang di tahun ini, ucap Thea. Mendengar perkataan Thea, Salwa menangis dan berlari ke toilet untuk menutupi kesedihannya. Kenapa hal ini harus terjadi kepadaku? Ucap Salwa sambil menangis. Ketika Salwa menangis, muncullah sebuah cermin yang dapat berbicara di hadapannya. Hai, aku cermin, ucap cermin. Siapa kamu? Pergi kamu dari sini, ucap Salwa sambil ketakutan. Kau adalah cerminanku. Karena engkau kebaikan, maka akulah kebaikanmu, ucap cermin. Tidak, ini hanya mimpi, ucap Salwa sambil berlari meninggalkan toilet. Sesampainya di rumah, Salwa yang sedang bercermin. Tadi hanya mimpi. Pasti aku bermimpi karena aku kesal, ucap Salwa. Hai Salwa, senang bertemu denganmu lagi, ucap cermin. Siapa kamu sebenarnya? Dan kenapa kamu selalu muncul setiap aku bercermin? Ucap Salwa.
Aku muncul ketika kebaikan itu muncul akibat cerminan seseorang yang bersikap baik. Ucap cermin. Kalau begitu, aku boleh bertanya satu hal. Kata Salwa. Sangat-sangat boleh. Kamu mau bertanya apa? Jawab cermin. Kenapa teman-temanku selalu membuliku? Padahal aku tidak melakukan kesalahan apapun. Tanya Salwa. Kalau begitu, serahkan padaku. Aku hanya berpesan padamu. Keajaiban itu akan datang kepadamu sendiri. Ucap cermin. Keesokan harinya, Thea sedang membicarakan kejelekan Salwa bersama teman-temannya di dalam toilet. Halo Nona-Nona, kata cermin. Thea dan teman-temannya berteriak dan terkejut, seolah-olah tidak percaya bahwa cermin tersebut bisa berbicara. Siapa kamu? Dan kenapa kamu berada di sini? Tanya Thea. Aku adalah cerminanmu. Jika kamu melakukan kejahatan, maka aku akan menjadi jahat. Jawab cermin. Memang apa yang aku lakukan? Aku tidak melakukan kejahatan, kata Thea sambil kebingungan. Kamu dan teman-temanmu selalu membuli siswa yang tidak melakukan kesalahan. Apa itu bukan kejahatan? Aku akan membawamu ke suatu dimensi yang di dalam dimensi tersebut terdapat dampak-dampak negatif jika kamu melakukan bullying. Ketika Thea dan teman-temannya dibawa ke suatu dimensi, mereka pun sadar ternyata selama ini mereka melakukan kesalahan, yaitu melakukan tindakan bullying kepada Salwa. Saat pulang sekolah, Thea dan teman-temannya pun meminta maaf kepada Salwa atas kejadian-kejadian tersebut. Salwa pun memaafkannya, dan akhirnya Salwa, Thea, dan teman-teman yang lainnya berteman dengan sangat akrab. Pesan moral yang dapat diambil dari cerita ini adalah pentingnya menghargai orang lain dan menghentikan tindakan bullying. Sekian yang dapat Salwa sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.